Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada ya. Saya menyemangati kalian agar kalian tetap semangat, tidak rapuh mentalnya, tidak jatuh, tidak drop. Kali ini saya akan bahas cukup serius. Nomor HP Kondar, kontak darurat tidak aktif di proses hukum. Sesimpel itu. Yuk kita simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, ketemu kembali dengan channel ini ya. Tetap berbahagia buat kalian semua. Walaupun situasi yang tidak menguntungkan, banyak sekali teror yang masuk. Pesan-pesan WhatsApp, pengancaman, ancaman teror yang datang silih berganti akibat Anda gagal bayar. Cuekin saja ya. Kita sekarang belaga budak, belaga cuek. Biarkan, biar mental kita terjaga dengan utuh ya. Biar Anda tidak terkontaminasi dengan berbagai ancaman dan teror yang datang ke kalian pasti via HP kalian ya. Biarkan HP kalian sekarang kalian budegin dulu ya. Oke kawan-kawan, kali ini ada yang cukup serius saya bahas, yaitu kontak darurat ya. Nomor kontak darurat tidak aktif, Anda di proses hukum. Nah, seperti apa nih ya? Kita simak dan saya akan ulas. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kalian sebagai bahan edukasi yang baik untuk kalian semua saat situasi gagal bayar seperti ini. Banyak ya asupan-asupan yang baik, yang positif agar mengubah takut Anda menjadi berani untuk melucuti rasa-rasa khawatir dan was-was kalian semua. Dan satu-satunya channel di Indonesia yang tetap eksis dan ada sampai saat ini makin berkembang dengan menayangkan 3 kali sehari tayangan gagal bayar ataupun yang berkait dengan perpinjolan. Satu-satunya hanya channel ini ya kawan-kawan. Silahkan Anda bantu agar channel ini makin berkembang dengan cara yang gratis, tidak berbayar, tidak dipungut bayaran. Caranya di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru ya 3 kali sehari yang tayang, yaitu ada siang, sore, dan malam hari. Silahkan Anda juga bagikan ke teman-teman lainnya, rekan-rekan kaliannya, untuk meminimalisir tindakan-tindakan nekat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita akibat mereka tidak tahu, tidak ada yang menyemangati, tidak tahu ada tayangan seperti ini. Kasih ke mereka dengan cara di-share ke sosial media kalian ya, video-video seperti saya ini. Mudah-mudahan mereka terselamatkan. Kawan-kawan, silakan tonton video ini, cukup menarik untuk membuka wawasan kalian agar kalian tidak ada lagi rasa takut, penasaran, cemas, dan lain sebagainya. Simak sampai habis, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, begini. Ada pertanyaan yang cukup serius. Kali ini salah satu member Paguyuban Membasmi Pinjol, salah satu wajah yang ada di Facebook yang saya diri ya. Silakan kalian tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Untuk link dan tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan di kolom komentar saya sematkan ya. Silakan kalian tergabung. Satu-satunya grup Facebook yang tidak ada spam pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada penawaran pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada penyusup pinjol, bersih. Kalian saling interaksi di sini dengan rasa nyaman dan tingkat aman yang tinggi karena tidak disampahi dengan spam-spam DC pinjol dan spam-spam penawaran pinjol ya. Silakan tergabung. Ini salah satu membernya nih, curhat ke saya nih. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Saya baru aja gagal bayar di KP. Selama 2 minggu saya diteror lewat email. Katanya memalsukan data Kondar dan nomor kantor. Saya nggak tahu Pak Haji, kalau nomor Kondar yang saya masukkan sudah tidak aktif. Apa ada resikonya ke jalur hukum? Mohon pencerahannya. Nah, begini kawan. Ya, kalau seperti ini ya saya masih maklum ya. Jadi ada pertanyaan karena dia dicecar oleh email ya, walaupun emailnya kita tidak tahu ya email bunyinya seperti apa, tapi dia bilang bahwa dia dituduh atau diduga sudah memalsukan nomor kontak darurat karena dihubungi tidak aktif. Begini ya kawan-kawan. Dalam pemalsuan yang dimaksud di pasal 263 KUHP itu memalsukan dokumen.
memalsukan surat, memalsukan dokumen-dokumen yang dimaksud ini ya oleh pinjol itu, memasukkan identitas kependudukan, misalnya itu palsu. Anda memasukkan dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan sejenisnya. Itu yang dimaksud dengan pemalsuan. Tapi kalau memalsukan, ya bukan memalsukan, nomor kondar tidak aktif, lalu mereka telepon oleh pihak pinjol ternyata tidak aktif, Anda tidak masuk kategori pemalsuan. Apanya yang dipalsukan? Sementara ketika Anda masukkan nomor kondar itu dalam situasi aktif, kondisinya aktif. Perkara nomor kondar tidak bisa dihubungi, ya itu urusan kontak darurat Anda. Apakah mungkin dia sudah lupa, expired, masa tenggang sudah habis, batas akhir kartu tersebut sudah expired, akhirnya memang mati nomor tersebut. Itu kan di luar kuasa Anda, di luar kemampuan kalian, bukan disengaja. Itu kontak darurat yang tidak bisa kita kasih tahu. Tolong ya, nomornya jangan sampai expired, nomornya jangan sampai mati, nanti dihubungi loh oleh pihak dari pinjol. Nggak mungkin juga, logikanya kan berpikir ke sana. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu jangan terus menghantui kalian. Kalau hanya kontak darurat tidak aktif, kontak darurat tidak bisa dihubungi, jangan berpikir bahwa mereka akan menempuh jalur hukum. Enggak lah. Kalau mau dikejar secara serius, kalau mau memang ditagih secara serius, harusnya Anda yang ditagih. Datanglah mereka ke rumah kalau tidak bisa dilakukan penagihan secara online. Kan mereka juga mempunyai kewenangan untuk datang ke rumah nasabah. Dan mereka harus mempersiapkan semua dokumen untuk datang ke nasabah. Mempersiapkan dokumen penagihan yang jelas. Semuanya harus dipersiapkan. Termasuk sertifikasi profesi penagihan. Harus memiliki. Nah, ya, ini ya, saya bilang kan, Anda jangan terlalu dihantui oleh ketakutan yang berlebih. Mereka akan melakukan proses hukum. Itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Tidak segampang itu. Mereka butuh banyak bukti yang harus mereka lampirkan. Mereka butuh banyak juga uang, banyak dana untuk mereka keluarkan pada saat proses ini akan digelar ke meja hijau, ke persidangan perdata ya. Seperti itu kawan. Tidak mudah dan tidak murah. Jadi Anda ya pikirannya jangan traveling duluan. Ya, ke sana kemari. Aku di penjara nih. Ya, karena memasukkan dokumen. Wah, aku bermasalah nih ya. Nggak mungkin terjadi kawan. Tidak semudah itu. Dan mereka, perusahaan-perusahaan pinjol, itu didirikan untuk profit atau keuntungan, bukan untuk berdebat atau berakhir di meja sidang di pengadilan. Mereka tidak pernah berharap seperti itu. Kalaupun itu terjadi, itu adalah opsi paling akhir banget. Jadi mereka tidak akan pernah mengedepankan cara-cara untuk melakukan penagihan dengan cara kalian digugat di sidang pengadilan. Banyak kok utang-utang yang sampai ratusan juta. Kemarin saya kupas 420 juta. Diproseskah? Enggak. Di meja hijau kan? Enggak. Kenapa Anda takut? Hanya gara-gara kontak darurat Anda tidak aktif, Anda takut dilaporkan. Anda takut diproses secara hukum. Enggak mungkin. Logikanya kan, tadi saya bilang ya, kalau misalnya kontak darurat Anda ternyata memang nomor HP-nya sudah di masa tenggang, sudah mau expired, atau mereka tidak mau lagi menggunakan nomor itu, banyak alasan atau banyak hal yang terjadi atas nomor kontak darurat tersebut, ya sudah, kontak darurat nomornya mati, ya sudah, mau ngapain lagi? Tinggal mereka nanti mengupayakan bagaimana caranya untuk menagih yang lebih efektif lagi. Mungkin menagih langsung ke tempat Anda. Itu maksud saya ya tadi, ngasih tahu ke kalian semua. Ya teman-teman, yang memiliki pertanyaan serupa, apakah kontak darurat nomornya tidak aktif, tidak bisa ditelepon, apakah saya akan dilaporkan dengan dugaan memasukkan nomor kontak darurat? Enggak akan pernah ya mereka melakukan itu. Jangan terlalu takut. Jangan terlalu mengedepankan ketakutan Anda. Jangan terlalu Anda diliputi rasa takut yang berlebihan. Tidak akan pernah. Kalau misalnya itu terjadi, bukan hanya Anda, banyak kok mengalami hal yang serupa seperti Anda. Tapi mereka biasa-biasa saja. Kalau dilakukan pelaporan, seluruh nomor kondar yang tidak aktif dilaporkan ke polisi, sudah penuh itu kantor polisi. Sudah penuh dengan mereka-mereka yang diduga atau dituduh telah memalsukan nomor kontak darurat. Paham ya? Jadi hilangkan ketakutan kalian. Tidak penting kalian mikirin seperti itu. Yang lebih penting sekarang bagaimana caranya membenahi hidup. Setelah Anda terpuruk, jatuh ke pinjaman online, Anda perbaiki hidup kalian. Hidup lebih normal lagi. Hidup menghindari riba pinjol. Lupakan pinjolmu.
Anda sudah tidak sanggup bayar, gagal bayar adalah opsi terbaik. Tidak usah mengada-ngada untuk melakukan pembayaran hanya gara-gara Anda takut. Hanya gara-gara Anda ada pikiran cemas, takut diproses ke meja hijau, takut diproses hukum. Nggak usah kepikiran ke sana. Fokus untuk menghidupi keluarga kalian itu lebih penting lagi. Perut anak Anda adalah tanggung jawab Anda. Perut istri Anda adalah tanggung jawab Anda. Anda di sanalah ya yang bertanggung jawab penuh, ya yang berdaulat penuh atas perut mereka. Jangan kau korbankan anak istrimu hanya gara-gara ketakutanmu berlebih ketika kamu tidak sanggup membayar pinjol. Anda mengada-ngadakan semua dana untuk dibayarkan ke pinjol. Sampai urusan dapur pun Anda rampas uangnya untuk dibayarkan ke pinjol. Nauzubillah min dzalik, zolim itu namanya ya. Oke kawan-kawan, kalian paham? Ya silakan kalau kalian paham. Mohon ya feedback yang terbaik buat saya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Tidak takut dengan berbagai macam ancaman dan teror. Mau dihukum, diancam, dihukum, saya akan hadapi. Karena saya tahu, semua itu hanyalah untuk membuat kita bayar. Untuk membuat Anda bayar. Agar menyegerakan, Anda bayar. Setelah Anda bayar, Anda fotokan bukti struknya, bukti bayarnya, lalu dikasihkan ke mereka, bahagialah mereka. Anda yang malang nasibnya. Karena semua dana sudah habis terkuras untuk pembayaran pinjol. Dan DC pinjol dapat presentasinya dari pembayaran yang Anda lakukan, alias mereka gajian. Paham? Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Ada di akhir video, seperti biasa saya kasih kesimpulan. Kondar tidak aktif, nomor kontak darurat kita tidak aktif, teman kita yang kita cantumkan sebagai kontak darurat tidak aktif, apakah akan diproses secara hukum? Tidak. Kontak darurat tidak aktif, nomornya banyak terjadi ya, bukan hanya kalian. Dan itu kemungkinan terjadi, bisa jadi masa tenggang atau masa aktif dari nomor tersebut, SIM card-nya sudah habis. Bisa jadi mereka kontak darurat yang memiliki nomor tersebut sudah tidak mau gunakan nomor tersebut. Bisa jadi kemungkinan karena itu adalah di luar kekuasaan dan di luar ya dugaan kalian, di luar perkiraan kalian. Kalian tidak bisa berkuasa atas nomor tersebut. Mereka yang menguasai nomor tersebut, bukan Anda. Karena bukan ada di tangan Anda nomor tersebut ya. Jadi mau expired mau apa Anda tidak tahu. Masa ya Anda tanyakan, masa aktif kartu handphone lu udah mendekati masa tenggang nggak atau gimana? Nggak mungkin juga kan? Ya biarkan saja, cuekin aja. Ancaman demi ancaman biarkan aja. Ancaman hanya ancaman via online kok, nggak akan terjadi kok. Tidak akan pernah berujung ke proses hukum untuk masalah seperti ini. Biarkan saja ya. Mereka mau berkicau, menggonggong seperti apapun, abaikan saja. Anda nggak usah takut, fokus untuk pembenahan hidup aja yang lebih baik lagi ke depannya. Saya pamit ya. Seperti biasa, saya ingin doakan kalian semua di sini yang sedang menonton video ini, yang subscriber juga, bukan subscriber pun, saya doakan agar kalian yang saat ini sedang sakit, yang sedang mengalami sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian, pulihkan kembali, agar dapat bekerja, dapat berikhtiar, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kembali. Ya teman-teman, yang saat ini banyak teror, banyak sekali ancaman yang datang ke handphone Anda, yang datang ke WhatsApp Anda, ke email Anda, ke SMS Anda, melalui via telepon di terornya. Abaikan, cuekin ya. Biarkan, ikhlaskan. Itu adalah sebagai resiko atas kalian gagal bayar, atas kalian ngambil duit pinjol. Sudahlah. Nanti juga lambat laun akan reda dengan sendirinya. Dekatkan lagi dengan Allah agar keikhlasan Anda makin tebal, agar rasa syukur Anda lebih tebal lagi ya. Seperti biasa ya, saya juga mendoakan buat kalian yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, rumah tangganya di ujung perceraian. Semoga Allah luputkan perceraian yang akan kalian lakukan, membalikkan kalian kembali mencintai dan mensayangi pasangan masing-masing untuk menjadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah, pasangan yang penuh keberkahan dan penuh dengan limpah rizki. Teman-teman, seluruh subscriber dimanapun berada, saya mendoakan khusus buat kalian para subscriber saya yang saya kasihi ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan limpah rizki, limpah berkah. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian sedang ikhtiar dan usahakan, semoga Allah memberikan keberhasilan buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.